Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Dana Merina SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Medan dari SMA Negeri 9 Medan. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi yang merupakan kesimpulan dan refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat pada guru. Saya tidak memperhatikan gaya belajar siswa karena saya menganggap mereka memiliki gaya belajar yang sama. Saya dengan sekuat tenaga menyelesaikan materi pembelajaran saya harus sesuai dengan tuntutan dari kurikulum. Saya mengharuskan siswa untuk menuntaskan pembelajaran minimal sesuai dengan nilai KKM. Selain itu, pembelajaran sepintas saya rasa sudah sesuai dengan tuntutan kurikulum. Oleh karena itu, saya sangat jarang melakukan refleksi pembelajaran. Yang menjadi tujuan saya dalam pembelajaran ini adalah agar anak didik saya memperoleh nilai yang baik saat ujian. Karena nilai adalah patokan utama saya. Ternyata hal ini membuat anak didik saya tertekan karena harus mendapatkan nilai yang tinggi dan kepercayaan diri mereka pun menurun. Pada modul 11 ini, pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat saya rangkum menjadi 3 hal yang penting. Yang pertama adalah pendidikan adalah proses menuntun. Yang kedua, merdeka dalam belajar dan mengajar. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada siswa dan berbudi pekerti. Inti pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah pendidikan adalah proses menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses pengajaran yang menuntun segala kodrat anak sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Karena hal ini, saya menyadari pendidik tidak hanya memaksakan kehendak kepada anak. Guru sebagai fasilitator harus memperhatikan gaya belajar, minat, bakat, dan kemampuan siswa dalam belajar. Oleh karena itu, saya berusaha semaksimal mungkin menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, memperhatikan gaya belajar siswa, sehingga potensi yang ada pada siswa dapat tergali. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah tentang merdeka belajar dan mengajar. Pendidikan itu merupakan tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan. Pendidikan yang digagas Ki Hajar Dewantara berdasarkan asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Artinya, pendidikan yang menghargai keunikan anak didik, memanusiakan manusia, dan pendidikan yang merdeka. Pendidikan yang merdeka membuat siswa belajar tanpa tekanan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak didik. Anak didik memiliki gaya belajar yang beragam. Tugas guru mendesain pembelajaran yang mampu mengkoordinir gaya belajar tersebut. Tidak hanya anak didik, kemerdekaan ini juga dirasakan pendidik. Saya sebagai pendidik tidak hanya berpatok pada kejar materi di kurikulum. Perangkat pembelajaran sudah sangat sederhana. Pengembangan pelajaran pun sangat mudah dilakukan. Dalam hal merdeka belajar dan mengajar, strategi yang saya lakukan adalah saya mulai berupaya mengembangkan berbagai metode pembelajaran yang dapat mengakomodir gaya belajar anak didik. Pembelajaran tidak hanya saya lakukan di dalam kelas, bahkan nilai bukan lagi menjadi tolak ukur kemampuan anak didik. Inti pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga yang saya rangkum adalah tentang student center yang berbudi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta, yaitu kognitif, karsa, yaitu afektif, dan karya, yaitu psikomotorik. Pembentukan awal dimulai dari keluarga, dilanjutkan di sekolah dan masyarakat. Saya menyadari budi pekerti merupakan rambu utama untuk membentuk manusia. Strategi saya dalam pembelajaran yang berpusat pada murid
Saya memberikan stimulus atau rangsangan yang konkret pada awal pembelajaran. Pembelajaran saya sudah mulai berbasis kontekstual. Metode pembelajaran sesuai dengan gaya belajar anak didik, agar pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Dan ilmu juga dapat diterima dengan baik, sehingga terbentuk anak didik yang humanis, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya lakukan pertama adalah berusaha menjadi teladan bagi siswa, baik dengan perkataan ataupun tingkah laku. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengajar. Yang ketiga, memfasilitasi anak didik dalam pengembangan potensi sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang keempat, melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara kontinu. Yang terakhir, menerapkan sistem AMONG dengan saling berbagi cerita motivasi kepada anak didik. Terima kasih dan semoga kita dapat menerapkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak.